Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria. Allahu Akbar, aku pasti bisa. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, untuk kegiatan hari ini nanti adalah P5. Kita itu diskusi sekaligus praktek. Nah, sebelum itu Pak Didi absen dulu satu persatu. Yang pertama, Aida ada. Bentar. Arjuna ada. Binti ada. Keola ada. Maura. Angkat tangannya. Oke. Afnan. Nova. Ya. Nuzula. Ya. Raditya Kenzi. Sultan Ahnaf. Talita Aurel, Zahra. Alhamdulillah hari ini lengkap semua. Berarti semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin berdoa. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tepuk satu, tok ngek. Tepuk dua, tok tok ngek ngek tok. Tepuk tunggal, tepuk tunggal. Tepuk ganda, tepuk ganda. Tepuk tunggal. Nah, pegang teman, pegang hidung. Nah, coba konsentrasi. Pegang kaki, pegang rambut, pegang teman, sayang teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini, gaya hidup berkelanjutan P5. Zero waste. Artinya apa zero waste? Nol sampah. Jaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Siapa yang masih sering buang sampah sembarangan? Gak ngaku, ya tak? Ayo jujur. Ada ndak? Ya, Keola, Yogi, Aida, Nova, mulai sekarang karena sudah ada pelajaran jaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya, maka harus dibuang pada tempatnya. Oke. Ya anak-anak, sebelum kita memulai, Pak Didi sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami konsep gaya hidup zero waste. Yang kedua,
Peserta didik dapat mengidentifikasi dampak sampah terhadap lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat rencana aksi sederhana untuk mengurangi sampah. Rencana aksi sederhana, semena. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Ya anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian kuasai. Selanjutnya anak-anak, ada hadis tentang kebersihan. Kalian pasti sudah sering mendengar. Bagaimana bunyinya? An-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Iman artinya apa? Iman artinya apa? Kemarin sudah percaya. Iman artinya percaya. Selanjutnya ke materi. Apa itu zero waste? Tadi kalian mengatakan nol sampah. Zero waste adalah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi sampah seminimal mungkin dengan menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle atau dikenal dengan 3R. Apa itu 3R? Nanti kita bahas di bahasan selanjutnya. Ya anak-anak, tadi kita sudah membaca atau mempelajari yaitu adalah judulnya prinsip 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Apa itu semua? Nah, ini Pak jelaskan. Yang pertama adalah reduce. Artinya itu mengurangi. Nah, jadi kurangi sampah dengan memakai barang secukupnya. Seperti kalau kita belanja itu kan pasti dikasih kantong plastik, ya toh? Nah, itu bawa sendiri tas dari rumah. Gitu toh? Nah, seperti itu supaya tidak dikasih plastik. Nanti itu juga mengurangi sampah plastik di rumah. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Menggunakan kembali, gunakan barang bekas yang masih bermanfaat. Seperti misalkan botol aqua, botol minum. Ya toh, lah itu masih bisa dipakai lagi. Atau kalau sudah jelek bisa dibuat mungkin dicat, gitu untuk menghias tanah, menghias apa itu? Taman. Nah, itu bisa dipakai lagi. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Olah sampah menjadi produk baru seperti misalkan kompos dari sisa makanan atau kerajinan dari plastik. Itu tadi penjelasan 3R. Sudah tahu? Sampun, alhamdulillah. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormat, adik kakak disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Ya anak-anak, itu tadi supaya tidak ngantuk. Nah, kita lagi saiki ngantuk. Oke. Selanjutnya adalah manfaat zero waste atau nol sampah atau mengurangi sampah tadi. Yang pertama, melindungi ekosistem di bumi. Jadi kalian jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam. Yang keempat, mengurangi sampah. Yang kelima, menjaga lingkungan. Anak-anak ya, manfaatnya itu tadi. Selanjutnya anak-anak, dampak sampah terhadap lingkungan ini sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah pencemaran tanah. Sampah plastik itu mempengaruhi kesuburan tanah. Membuat tanah menjadi kurang subur, bahkan tidak subur.
Yang kedua, pencemaran air. Limbah rumah tangga yang tidak terkelola atau dikelola dengan baik akan mencemari air bersih, airnya jadi keruh. Yang ketiga, pencemaran udara. Pembakaran sampah menghasilkan gas beracun. Nah, saiki apabila ada sampah jangan dibakar, dikubur ya anak ya. Oke, itu tadi dampak terhadap lingkungan harus kita hindari. Ya anak-anak, nanti untuk kemudahan belajar ini tak buat kelompok seperti kemarin 3 kelompok saja. Ya, untuk yang kelompok pertama, kelompoknya Aurel, Aida, kemudian Keola sama Sula. Kelompok kedua yang putra ini Arjuna, Afnan, Kenzi sama Ahnaf. Terus yang kelompok ketiga ini Nova, Zahra, Maura sama Binti. Oke anak-anak, untuk mempersingkat waktu kita belajar bisa untuk berkelompok-kelompoknya masing-masing. Tepuk 1, rock, ngek, dor. Nah, selingan supaya semangat, tidak ngantuk. Tugas kelompok adalah berdiskusi, mencari. Nah, sampah itu dibedakan menjadi berapa? Dieling-eling, dicatat ketua kelompok E. Nah, sampah itu dibedakan menjadi berapa? Contohnya apa dan bagaimana pengelolaannya? Ya, bisa dimulai dari sekarang diskusinya. Untuk kelompok. Oke, anak-anak, sudah ketemu diskusinya? Oke, alhamdulillah. Yang pertama, tadi pertanyaannya adalah sampah itu dibedakan menjadi berapa? Ada 3, apa aja? Sampah organik, terus anorganik, terus B3. B3 itu apa? Bahan berbahaya dan beracun. Ya, betul sekali. Ya anak-anak, sekarang kelompok 1, kelompoknya Aurel, menyampaikan hasil diskusinya tadi yang bagian sampah organik saja. Nanti kelompok 2 yang sampah anorganik, yang kelompok 3 sampah B3. Sampah Ya, organik. sekarang ketua kelompok 1 atau yang mewakili bisa menyampaikan hasil dari diskusinya. Sampah organik. Silahkan. Sampah organik. Definisi sampah yang berasal dari bahan alami atau makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan atau manusia yang mudah terurai oleh mikroorganisme. Contoh: 1. Sisa makanan nasi, sayur, buah. 2. Kulit buah, daun kering, rumput, rantai pohon. 3. Kotoran hewan. Terus cara pengelolaannya. Kemudian cara pengelolaannya bagaimana? Mengomposkan untuk dijadikan pupuk alami. Menggunakan biogas untuk menghasilkan energi dari kotoran hewan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sekarang ke kelompok 2, tolong menyampaikan diskusinya tentang sampah anorganik. Silakan yang mewakili. Sampah anorganik, sampah yang berasal dari bahan non-alami atau hasil aktivitas manusia yang sulit terurai secara alami dan memerlukan waktu lama untuk hancur. Contoh: plastik, kantong plastik, botol plastik, logam, kaleng besi, kaca, kertas, dan berbasis kimia lainnya. Ya, terus cara pengelolaannya bagaimana? Memisahkan sampah untuk didaur ulang seperti plastik, kertas, atau logam. 2. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 3 silahkan menyampaikan hasil dari diskusinya tentang sampah B3. Sampah B3 bahan berbahaya dan beracun. Definisi sampah yang mengandung zat berbahaya dan beracun bagi lingkungan dan kesehatan. Contoh baterai bekas, limbah elektronik, obat kadaluarsa, pestisida. Pengolahan perlu perlakuan khusus seperti disimpan di tempat aman dan dibawa ke fasilitas pengolahan khusus. Definisi sampah dari kegiatan medis atau kesehatan. Contoh masker bekas, jarum suntik, botol obat. Pengelolaan harus dikelola oleh fasilitas kesehatan dengan standar khusus untuk mencegah infeksi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah sudah selesai semua diskusinya ya. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi dan sudah menemukan sampah, yaitu ada 3, sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Dan semua sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada pertanyaan kah? Buatan enten? Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, ayo membuat kompos dari sampah organik. Ya, yang akan kita lakukan adalah praktek membuat kompos organik. Ya, anak-anak ya. Anak-anak, sekarang ayo kita ke lokasi di belakang sekolahan kita untuk membuat kompos organik. Yuk, bisa ikut semuanya di bawah buku hasil diskusinya. Baik anak-anak, sebelum kita praktek membuat kompos, nah ini Pak Didik juga kasih tahu dulu ke anak-anak. Anak-anak sudah tahu di SD kita itu sudah ada apa itu namanya tempat sampah untuk memilah ya. Jadi kalian nanti kalau buang sampah itu jangan sampai sembarangan. Yang pertama sudah siapkan tadi kalian di kelompok 1 sampah organik. Ini isinya ada apa aja. Ayo, kalau lupa dilihat hasil diskusinya. Apa? Yang pertama berasal dari alami atau makhluk hidup. Contohnya sisa makanan nasi. Lah, sisa makananmu buang kene. Di sini. Ya toh? Selanjutnya yang kedua sampah apa? Anorganik. Nah, isinya untuk sampah apa aja? Plastik gitu, sedotan, terus sing logam-logam. Nah, itu dilebokne neng kene, ditaruh di sini. Yang ketiga sampah B3. Sampah B3 tadi sampah yang bagaimana? Bahan berbahaya dan beracun. Nah, contohnya apa aja? Jarum suntik neng kene yo nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Jarum suntik, terus botol obat. Kalau botol obat ada kayaknya. Misalkan wadah balsem, lah itu taruh di sini. Oke anak-anak, itu tadi ini kalian kalau buang sampah harus dibedakan, ya kan? Nah, ditaruh di tempatnya masing-masing. Oke, sekarang kita menuju ke lokasi pembuatan kompos di samping gudang. Jalan ke sana. Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Ya, anak-anak ini tak bacakan dulu skripnya pembuatan kompos dari sampah organik. Sampah organiknya ini kita ambil seperti daun kering, ya toh? Serbuk kayu bekas, pokoknya sing bahan-bahan kering,
selain plastik loh ya, pokoknya ya. Yang pertama bahan-bahannya itu. Kemudian dipilah lagi. Kalau sudah dipilah di sini nanti kan ada kayak misalkan di daun-daun kering hasil disapu itu kan ada sedotan, ya toh. Ada plastik jajan itu dibuang. Dibuang ke tadi tempat sampah yang anorganik. Kemudian ada wadah komposnya ini. Awas agak ke sini. Ini wadah komposnya. Agak ke sana. Nih, wadah komposnya sudah ada. Kemudian nanti langkah pertama adalah daunnya di sini. Nah, ya toh. Terus diproses. Setelah diproses dimasukkan ke sini. Ya toh. Terus untuk dikontrol, dirawat. Ya toh, dirawat ben gak bosok. Soalnya bosok gak jadi. Jadi nanti dirawat, dilihat-lihat terus. Nah, nanti untuk campurannya ini ada apa namanya cairan EM4 ya, dicampur dengan air untuk membasahi daunnya. Nah, kemudian ini nanti tidak boleh ya di dalamnya kompos ini nanti ada misalkan kayak plastik susu, kalian kan susu nggak ada ya. Daging itu nggak boleh ya. Yang dapat menarik hama itu nggak boleh. Oke, anak-anak sekarang praktek yang kelompok 2 dulu sing putra. Yuk membuat kompos. Tadi Pak dijelaskan bahwa untuk nanti kalau komposnya sudah masuk di sini itu dilihat atau dicek bau busuknya. Ya, kalau bau busuknya itu berwarna gelap dan berbau tanah berarti jadi kompos. Ya toh, kalau selain itu berarti belum jadi. Yuk, kelompok 2 masuk ke sini. Kelompok 2 sini. Nih, yuk. Afnan, ini disok. Dicincang nih tangannya. Ya. Daunnya kering dulu di sini. Agak ke sana gansi biar kelihatan. Lainnya kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan. Ya, ditaruh di sini. Yuk, disok. Disok kabeh. Ibu ya. Lah, sekarang setelah itu dipilah-pilah lagi. Contoh, lah ini masih ada plastik, ya toh. Kayak gini. Ini harus bersih dari plastik. Yuk, dipilah-pilah. Ayo, praktek. Ya, ini dipilah-pilah, yang plastik dibuang ke sana, ke tempat sampah plastik tadi. Ya, dipilah-pilah, enek-enek plastiknya diambil, dibuang. Jadi bonsai sampai nggak ada. Ini harus benar-benar daun atau kayu yang kering ya. Yuk, nih dibuang temennya, bantuin temennya. Sudah kayaknya ya, masih ada apa enggak? Oh, enggak ada. Wes sampun dijene. Nah, sekarang ini disiram dengan air bercampur cairan E4. Ya, yuk. Yuk, nang disiramnya. Nah, ini kami dirotok nih. Dilapisi tangan. Nah. Yuk. Nah, terus sampai merata dari sini. Merata, secukupnya saja. Nih, sini. Yuk. Nah, agak ke sini. Ampun, Bon. Sudah cukup. Terus diratakan sini. Enggak apa-apa. Diratakan. Ya. Sampai rata. Bon, ngeten mawon. Sampai rata. Kalau masih ada plastik dibuang. Nah, oke. Nah, seperti ini terus. Nah, nanti di rumah bisa dipraktikkan seperti ini ya. Nah, oke, cukup. Oke, tadi sudah dikasih cairan, sudah ratakan, dicarup. Sekarang dimasukkan ke wadah ini, komposter. Yo, wadah ini. Mana tadi kelompok 2 tadi? Yo. Ya, lo yang besar ini nanti bisa mengendap, bisa jadi tanah, bisa untuk coran
menyuburkan tanah ya. Kalau yang ini nanti hasilnya cair, bisa buat nyemprot. Ini yang ini. Ini masukkan yang sini saja karena kan masih bentuk apa? Seperti ini ya, masih butuh waktu yang cukup lama. Ayo dimasukkan sini. Yuk kelompok 2. Yuk. Ayo dimasukkan. Yuk dimasukkan di sini untuk barang bawahnya. Oke, pinter. Masuk. Jadi mah gaya kompos, ya, sudah selesai. Ini nanti kita tutup. Ya, setelah ditutup kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan. Nanti selama proses itu selalu diawasi, dilihat. Nah, dilihat kalau baunya ada bau-bau tulang berarti harus dibuang tulangnya, dicari. Kalau misalkan baunya bau-bau tanah itu bagus nanti ya. Tuh anak-anak ya, praktek hari ini tadi membuat kompos. Cukup diwakili kelompok 2 atau semua praktek? Kelompok 2 saja. Oke, yang kelompok lainnya besok ya. Oke. Baik anak-anak, ini untuk praktek membuat komposnya sudah selesai ya toh. Nanti bisa diterapkan di rumah ya. Terus setelah ini kita cuci tangan, setelah cuci tangan kembali ke kelas ya. Oke, yuk sana yuk. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita tadi sudah belajar tentang zero waste atau sampah nol sampah. Terus belajar lagi pembagian sampah ada menjadi 3. Terus tadi praktek membuat kompos organik. Selanjutnya tiba kita di kesimpulan. Kesimpulannya hari ini sampah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita yang harus kita kelola dengan baik untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Oke. Terus sampah dibedakan menjadi sampah organik yang mudah terurai dan anorganik sulit terurai. Contohnya plastik tadi. Kalian harus mengurangi sampah plastik ya. Kemudian yang keempat, mari kelola sampah dengan bijak. Kita itu harus mengelola sampah dengan bijak, yaitu memisahkan sampah. Tadi ada tempat sampah organik, tempat sampah anorganik, dan tempat sampah B3. Yang terakhir, mari kita jaga kebersihan lingkungan dan untuk masa depan yang lebih baik. Ya, sudah selesai anak-anak. Tepuk tangan untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo. Ya anak-anak, ini masih di suasana bulan Rajab, bulan yang penuh dengan pahala dan ampunan dari Allah SWT. Mari kita latunkan sholawat. Yuk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tepuk tangan kita semua. Ya, baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita tentang gaya hidup berkelanjutan sudah selesai, seruit, mengurangi sampah, nggih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian nanti kalau sudah tahu bisa diterapkan ya. Sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, mengurangi sampah plastik, membuat kompos, nggih. Nah, semoga ini semua mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup dari Pak Didik, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.